Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Intan di channel IMS. Yuk kita mulai belajar hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Jangan lupa juga ditekan loncengnya ya. Nah anak-anak, kali ini kita masuk pembelajaran 4 di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sudah siap ya kalian belajar? Jangan lupa disiapkan bukunya, buku tema, dan buku tulisnya. Simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan di video ini. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pembelajaran 4. Kalian buka bukunya halaman 46. Oke, simak baik-baik ya. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ayo mengamati. Amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini. Nah, coba kalian amati, ada motif kain Nusantara, kain tradisional Nusantara. Nah, temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Nah, dari motif kain tradisional ini ada bentuk segi banyak. Yuk, coba kita temukan. Nah, ini bentuknya seperti belah ketupat ya. Kita tulis belah ketupat. Oke, ada bentuk apa lagi? Nah, ini segitiga. Segitiga. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini di sini ada persegi. Ini ya, kotak-kotak ini. Intan lingkarin aja ya. Pakai warna biru. Ini persegi. Ya. Persegi. Ada apa lagi? Ada juga lingkaran ya. Ini karena persegi dan lingkaran kecil, jadi Bu Intan lingkarin aja ya. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran. Jadi ada belah ketupat, segitiga, persegi, dan lingkaran. Oh, ada juga persegi panjang ya. Ya, ini bentuknya persegi panjang. Persegi itu beda dengan persegi panjang ya. Persegi panjang. Ada apa lagi, coba diperhatikan. Sudah ya.
Oke, jadi di dalam motif kain tradisional ini ada gambar segi banyak atau ada bentuk segi banyak. Belah ketupat, segitiga, persegi, lingkaran, dan persegi panjang. Ya, kalian perhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Jadi segi banyak itu ada dua macam, beraturan dan tidak beraturan. Yang beraturan itu yang mana? Beraturan itu sisinya dan sudutnya sama besarnya. Panjang sisi dan besar sudutnya sama besar. Kalau tidak beraturan apa? Tidak beraturan sisinya tidak panjangnya tidak sama atau sudutnya tidak sama besar. Ya. Segi banyak beraturan semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Oke, kalau segi banyak tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, ini bedanya. Segi banyak itu ada dua, beraturan dan tidak beraturan. Kalau beraturan, semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Kalau tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Oke, kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. Amati dua bangun berikut. Kemudian kamu jiplak di kertas lain. Kamu bentuk di kertas lain seperti ini. Ada dua gambar, dua bangun A dan B. Yang bangun A namanya segitiga sama sisi. Sama sisi. Yang A namanya segitiga sama sisi. Karena kalau kita perhatikan sisinya sama panjangnya. Yang B namanya segitiga sembarang. Kita perhatikan yang A segitiga sama sisi karena panjang sisinya semua sama. Kamu perhatikan. Yang B segitiga sembarang, besar panjang sisinya tidak sama, ya. Oke, kemudian ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B. Apakah panjangnya sama? Nah, coba kalau yang A itu namanya kan segitiga sama sisi. Coba kalian ukur panjang sisinya sama atau tidak? Sama ya kalau yang A, yang B coba kalian ukur. Kemudian, bagaimanakah dengan ukuran sudutnya?
Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempel satu sudut ke sudut lainnya. Nah, perhatikan cara mengetahui sudutnya, kalian potong-potong seperti di gambar. Ya. Besar sudut. Jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180. Jumlah sudut pada segitiga 180 derajat ya. Ini 180 derajat. Ya, besar sudut pada segitiga 180 derajat. Nah, besar sudut pada segitiga sama sisi yang sisinya sama. Kita lihat. Ini sudut ya, ini sudut, ini sudut, ini sudut. Ini yang dinamakan sudut. Yang segitiga di atas ini sat. Ini yang dinamakan sudut. Kalian harus punya penggaris busur ya untuk mengukur sudut. Harus punya penggaris busur. Nah, untuk panjang sudut, untuk besar sudut, untuk segitiga yang di atas, yang pertama, sudut yang nomor 2 itu 75 derajat. Sudut 1 50 derajat. Nah, sudut yang ketiga 55 derajat. Oke, kalian ukur coba dengan menggunakan penggaris busur. Nah, pada segitiga yang bawah jumlah sudutnya semua sama, yaitu 60 derajat. Kalau dijumlah ketiga sudut ini yaitu 180 derajat karena jumlah besar sudut pada segitiga yaitu 180 derajat. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke halaman 48. Tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut ini. Apakah nama bangun A, bangun B, apa nama bangunnya? Bu Intan tulis ya, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Ada berapa banyak sisi? Nah, sisinya ada berapa? Sisinya ada 3, ditulis semua sisinya A dan B sama 3. Apakah panjang semua sisi sama? Nah, tadi kalian ukur ya, sama tidak yang A panjang sisinya, yang B sama tidak, diisi ya. Ada berapa sudutnya? Nah, ini sudutnya sudah Bu Intan lingkari, ada berapa? Ada 3. Nah, apakah besar semua sudut sama? Kalian lihat besar semua sudutnya sama tidak? Yang segitiga sama sisi sama, ya. Oke, kita lanjut. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Nah, kalau yang beraturan itu panjang sisinya dan sudutnya sama besar. Panjang sisinya sama besar, panjang sisinya sama besar. Ini yang dinamakan sisi. Kemudian besar sudutnya juga sama. Besar sudutnya, besar sudutnya, besar sudutnya, besar sudutnya, besar sudut sama. Bangun segitiga dan bangun persegi, panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Itulah kenapa dinamakan segi banyak beraturan. Karena dia sama panjang sisi dan besar sudutnya. Kemudian, segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama.
Nah, coba kita perhatikan. Ini segi banyak tidak beraturan. Panjang sisinya berbeda kan? Nah, yang ini panjang, yang ini pendek. Coba ini pendek, ini panjang. Beda ya panjang sisinya. Kemudian sudutnya gimana? Coba diukur. Beda juga besar sudutnya. Ya. Nah, makanya kenapa ini dinamakan segi banyak tidak beraturan, karena panjang sisinya dan besar sudutnya berbeda. Oke, kita lanjut. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, pola kain yang tadi, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Segi banyak beraturan, apa saja? Segi banyak tidak beraturan, apa saja? Nah, berdasarkan tabel motif kain ini, nah, kamu kelompokkan yang mana yang termasuk segi banyak beraturan, yang mana yang tidak beraturan. Oke, kamu kelompokkan. Kalau persegi, segi banyak beraturan ada di persegi ya. Persegi. Kemudian belah ketupat. Nah, kalau tidak beraturan, persegi panjang. Apalagi kalau lingkaran bukan segi banyak. Tadi ada segitiga apa? Segitiga sembarang ya, segitiganya ya. Segitiga sembarang. Ada segitiga sembarang. Oke. Nah, sekarang carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu. Buktikan dengan mengukur sisi dan sudutnya. Nah, sekarang kamu cari di sekitarmu, di lingkungan rumahmu, gambar atau benda yang berbentuk segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, nanti kamu tulis di sini ya, nama bendanya apa. Berdasarkan kamu ukur panjang sisinya. Oke, kemudian dilanjut halaman 50, kerjakan latihan berikut. Nah, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Jelaskan. Nah, dari gambar berikut ada 9 gambar ya. Nah, mana yang termasuk segi banyak beraturan? Ingat, yang beraturan itu panjang sisinya sama dan besar sudutnya sama. Kalian cari mana yang besar sudutnya sama, mana yang panjang sisinya sama. Oke, dikerjakan ya di buku latihan. Nah, kemudian nomor 2, buatlah desain batik dari bangun segi banyak. Berikut adalah contohnya. Nah, sekarang kamu buat motif batik tapi berasal dari bangun segi banyak. Seperti ini contohnya. Sekarang kamu buat motifnya bebas, yang penting ada bangun segi banyaknya di dalam gambar motif batiknya. Oke, berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Nah, memang banyak sekali motif batik yang termasuk dalam ciri khas budaya Indonesia. Ya, semua daerah di Indonesia mempunyai ciri khas batik atau kain tradisionalnya. Oke, ayo membaca. Nah, sekarang kita membaca. Bacalah teks tersebut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tuliskan pada diagram-diagram yang tersedia. Tari kipas Pakarena. Nah, ini adalah gambar tari atau penari kipas Pakarena. Coba Bu Intan mau tanya,
Berasal dari mana tari kipas Pakarena, ada yang tahu? Dari Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. Yuk Bu Intan bacakan. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa, yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan taat dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Oke, nah sekarang coba Bu Intan tanya. Ada berapa paragraf dalam bacaan ini? Coba ada berapa? Yuk coba kita cek ada berapa. Ini paragraf 1. Ini paragraf 2. Dan ini paragraf 3. Jadi ada 3 paragraf ya. Nah, gerakan ini jadi ada satu gerakan, penarinya ngumpul di tengah, berbentuk lingkaran dan memutar seperti arah jarum jam. Nah, itu artinya makna dari tarian ini berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Jadi berputar seperti roda kehidupan. Kadang ada yang di atas, kadang ada yang di bawah. Nah, dari bacaan ini, kalian tentukan setiap paragraf mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat? Kita sudah belajar gagasan pokok. Gagasan pokok itu atau ide utama dalam suatu paragraf. Ya, gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu paragraf atau dalam suatu cerita. Ya. Nah, gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok. Ya, penjelasan dari ide utama. Ya, jadi kalau kalian sudah menemukan ide utamanya atau gagasan pokoknya dalam suatu paragraf, kalimat lainnya termasuk dalam gagasan pendukung. Nah, sekarang setiap paragraf kamu cari yang mana gagasan pokoknya, yang mana gagasan pendukungnya. Oke. Kemudian kamu tulis di buku tulis atau di buku kamu di halaman 52 paragraf 1 dan halaman 53 paragraf 2, halaman 54 paragraf 3. Coba sekarang Bu Intan contohkan yang paragraf 1 ya. Kita cari gagasan pokoknya paragraf 1. Apa Pak? Kita baca kalimatnya. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, yang utama dari paragraf ini apa ceritanya? Ini ya, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, ini yang termasuk gagasan pokok atau ide utama. Nah, kalimat lainnya di paragraf ini termasuk kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Itu paragraf 1. Nah, paragraf 2 dan 3 kamu kerjakan, kamu cari yang mana termasuk gagasan pokoknya, yang mana termasuk gagasan pendukung.
Gagasan pokok atau ide utama bisa di awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat ya. Kamu cari yang ide utamanya yang mana dari bacaan itu. Oke, dikerjakan latihannya. Sekarang kita lanjut ke halaman 55. Ayo mengamati. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, jadi kita di dalam keluarga juga, di dalam anggota keluarga itu mempunyai perbedaan ya. Pasti dalam satu keluarga dengan mama, papa, dengan adik itu nggak semuanya sama ya, pasti punya perbedaan, ada keberagamannya. Keberagaman fisiknya pasti ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang lurus rambutnya, ada yang keriting. Nah, itu namanya keberagaman. Begitu juga di masyarakat, begitu juga di sekolah, pasti punya keberagaman. Selain keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman fisik ya. Nah, itu semua akan menjadi indah apabila dilandasi rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kita tuh tidak memandang perbedaan itu ya. Walaupun beragam, walaupun berbeda, kita tetap bersatu ya. Nah, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Jadi maknanya artinya persatuan dan kesatuan itu kita tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada ya. Nah, untuk menjawabnya mari kita lakukan kegiatan berikut. Nah, contohnya kamu bisa praktekkan dengan sapu lidi. Nah, kalau di rumah ada sapu lidi, coba kamu ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Nah, sapu lidi itu kan banyak jumlahnya. Coba kamu ambil satu aja sapu lidi. Bisa nggak kamu pakai untuk menyapu dengan hanya satu batang lidi? Tidak bisa ya. Pastinya harus banyak, harus bersatu. Artinya kita juga tidak bisa hidup sendiri. Kita harus menghormati, menghargai orang lain karena kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan. Ya. Nah, tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabannya secara berpasangan. Nah, kamu simpulkan coba mengapa kita perlu persatuan. Nah, kamu simpulkan, kemudian kamu tulis. Kaitkan jawabanmu dengan keadaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Nah, dari sapu lidi ini, coba kamu bandingkan mengapa sapu lidi itu tidak bisa dipakai hanya sebatang. Nah, kemudian kamu kaitkan dengan kehidupan kita, kehidupan di masyarakat. Dengan keadaan masyarakat, bisa tidak kalau kita hidup sendirian? Kalau kita tidak bersatu dengan orang lain, kita sendirian bisa tidak kita hidup dengan kesendirian? Ya, oke. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tidak pastinya ya, tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Jadi kita tidak boleh egois mementingkan diri sendiri. Nah, ini. Jadi,
Persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Ya, ini kalian catat. Nah, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Contohnya apa? Saling menunjukkan persatuan dan kesatuan apa? Saling menghargai. Kita contohkan ya, 1. Saling menghargai perbedaan. Ini contohnya menunjukkan persatuan dan kesatuan. Oke, yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan apa? Selalu mengejek. Nah, misalnya mengejek nih, si Ali kok orangnya hitam ya. Nah, itu namanya mengejek. Dia tidak menghargai perbedaan, ya. Tidak menunjukkan sikap bersatu kalau seperti itu, atau pilih-pilih teman, itu juga, ya. Nah, sekarang coba kalian isi yang lainnya. Kalian cari 3 lagi, ya. Nah, lanjut halaman berikutnya. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Apa yang akan terjadi? Coba ada yang tahu? Akan tercipta perdamaian. Akan tercipta perdamaian. Ya, jadi kita hidup juga damai, rukun, tentram. Ya, kalau kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Apa yang akan terjadi? Permusuhan. Ya, kalau kita nggak bersatu, kita saling memilih, saling mengejek, nah yang akan terjadi yaitu permusuhan, pertengkaran. Ya, nah, sekarang ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, kamu mempelajari tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Apa yang kita perlukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan? Apa tadi yang kita perlukan? Yaitu sikap saling menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan perbedaan. Itu yang diperlukan. Ya, tidak membedakan keberagaman, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama. Oke. Sampai kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, kalian sampaikan ya kepada orang tuamu di rumah kalau kita harus mementingkan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, sekarang kamu harus bersikap menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kamu berada. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 4. Besok kita lanjut lagi di pembelajaran 5. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran 4 di subtema 1 keberagaman budaya bangsa.
Materi yang dapat kita ambil di pembelajaran ini yaitu tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kalian bisa lihat bagaimana persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan rumahmu. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Bu Intan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.